Di saat banyak bintang datang dan pergi, Manchester City baru saja memastikan satu hal penting, Phil Foden akan tetap berseragam biru langit hingga tahun 2030. Ya, pemain yang disebut sebagai permata Akademi City itu resmi memperpanjang masa baktinya. Tapi pertanyaannya, apakah kontrak baru ini akan menjadi awal kebangkitan Phil Foden setelah musim yang tidak berjalan sesuai harapan? Dan yang lebih menarik lagi, apakah Foden sedang dipersiapkan menjadi wajah baru Manchester City di masa depan? Perjalanan Phil Foden di Manchester City bukanlah kisah biasa. Sejak bergabung dengan akademi klub pada usia muda, Foden sudah dianggap sebagai talenta spesial. Bahkan Pep Guardiola pernah menyebutnya sebagai pemain paling berbakat yang pernah ia latih. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan. Perlahan namun pasti, Foden berkembang dari pemain muda yang hanya mendapat menit bermain terbatas menjadi sosok penting dalam skuad Manchester City. Kecepatannya, kreativitasnya, kemampuan menggiring bola, hingga naluri mencetak gol membuatnya menjadi salah satu pemain Inggris terbaik dalam generasinya. Tak heran jika berbagai trofi bergengsi berhasil ia raih bersama The Citizens. Namun perjalanan seorang pemain tidak selalu berada di puncak. Setelah menjalani musim luar biasa sebelumnya, performa Phil Foden sempat mengalami penurunan. Beberapa faktor menjadi penyebabnya: persaingan ketat di skuad Manchester City, perubahan taktik, jadwal yang padat, hingga tekanan ekspektasi tinggi membuat performanya tidak selalu konsisten. Sebagai pemain muda yang sudah terbiasa menjadi sorotan, setiap penampilan Foden selalu mendapat perhatian besar dari media dan penggemar. Ketika performanya sedikit menurun, kritik pun mulai bermunculan. Tetapi di tengah situasi tersebut, Manchester City justru menunjukkan kepercayaan penuh kepada sang pemain. Keputusan Manchester City memberikan kontrak jangka panjang bukanlah kebetulan. Klub melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar statistik satu musim. Foden adalah simbol kesuksesan Akademi Manchester City. Dia memahami filosofi klub, mengenal sistem permainan Guardiola, dan sudah menjadi bagian dari identitas tim. Selain itu, usianya masih berada dalam fase emas perkembangan seorang pesepak bola. Dengan kata lain, Manchester City yakin bahwa versi terbaik Phil Foden belum sepenuhnya terlihat. Kontrak hingga 2030 menjadi pesan yang sangat jelas. Kami percaya kamu adalah masa depan klub ini. Dengan perubahan yang mulai terjadi dalam skuad Manchester City, peluang Foden untuk menjadi pusat permainan semakin terbuka. Era baru City membutuhkan pemimpin baru di lapangan. Dan banyak yang percaya bahwa Phil Foden adalah kandidat terkuat untuk mengambil peran tersebut. Dengan kemampuan menciptakan peluang, mencetak gol, dan bermain di berbagai posisi, Foden memiliki semua atribut untuk menjadi bintang utama Manchester City dalam beberapa tahun ke depan. Kontrak baru hingga 2030 mungkin bukan hanya tentang mempertahankan seorang pemain. Bisa jadi ini adalah awal dari babak baru dalam karir Phil Foden. Di saat Manchester United masih berjuang untuk kembali ke puncak sepak bola Inggris, satu nama tetap menjadi pusat perhatian. Bruno Fernandes. Sang kapten dikabarkan siap bertahan di Old Trafford, namun dengan satu syarat besar, kontrak baru senilai 400.000 pounds per pekan. Angka yang fantastis, angka yang bisa menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Tapi pertanyaannya, apakah Bruno Fernandes benar-benar layak mendapatkannya? Sejak bergabung dari Sporting CP pada Januari tahun 2020, Bruno Fernandes langsung menjadi jantung permainan Manchester United. Ketika performa tim naik turun, Bruno tetap menjadi pemain yang konsisten memberikan kontribusi. Kini muncul laporan bahwa sang kapten menginginkan kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan. Bagi Manchester United, keputusan ini bukan hanya soal mempertahankan pemain bintang, tetapi juga menentukan arah proyek klub dalam beberapa tahun ke depan. Manajemen harus memilih, mengabulkan permintaan Bruno dan menjadikannya simbol era baru Manchester United, atau mengambil risiko kehilangan sosok yang selama ini menjadi motor permainan tim. Jika berbicara soal kontribusi, Bruno Fernandes memiliki argumen yang sangat kuat. Sejak kedatangannya, gelandang asal Portugal itu selalu menjadi salah satu pemain paling produktif di skuad Manchester United. Gol, assist, peluang tercipta, hingga kepemimpinan di lapangan, semuanya menjadi nilai tambah yang sulit digantikan. Ketika tim kesulitan mencetak gol, Bruno hadir dengan umpan kunci. Ketika tim tertinggal, Bruno sering menjadi pemain pertama yang mengambil tanggung jawab. Tak hanya soal statistik, sebagai kapten,
Bruno juga menjadi sosok yang terus mendorong rekan-rekannya untuk tampil lebih baik. Di banyak pertandingan besar, pengaruhnya terlihat jelas. Ia bukan hanya pemain kreatif, tetapi juga pemimpin yang menjadi wajah Manchester United saat ini. Namun di sisi lain, angka 400.000 pounds per pekan tentu memunculkan perdebatan. Manchester United pernah memiliki pengalaman kurang menyenangkan dengan struktur gaji yang terlalu tinggi. Beberapa pemain menerima bayaran besar namun gagal memberikan dampak sesuai harapan. Karena itu, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah Bruno layak mendapatkan gaji tersebut, tetapi apakah angka sebesar itu akan membantu klub membangun masa depan yang lebih baik. Pendukung Bruno berpendapat bahwa pemain terbaik klub memang harus dihargai sesuai kontribusinya. Sementara pihak yang menolak menilai gaji sebesar itu dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam skuad dan memicu tuntutan serupa dari pemain lain. Satu hal yang pasti, Bruno Fernandes masih menjadi sosok penting bagi Manchester United. Pertanyaannya sekarang bukan apakah United membutuhkan Bruno, tetapi seberapa besar mereka bersedia membayar untuk mempertahankannya. Apakah 400.000 pounds per pekan adalah harga yang pantas untuk sang kapten? Atau justru terlalu berlebihan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.